Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini gue akan mengkomparasi by data lagi teman-teman antara dua skutik klasik, yang satu dari pabrikan Jepang dan satu lagi dari pabrikan Itali, yaitu Honda Stylo 160 versus Vespa LX 125. Pada video sebelumnya gue juga sudah komparasi dengan Vespa ya, si Stylo 160 ini teman-teman, tapi dengan Vespa Primavera. Jadi kalau video kali ini kita akan komparasi dengan Vespa LX 125. Kira-kira siapa yang lebih unggul ya? Pasti teman-teman penasaran kan? Makanya tonton terus videonya sampai habis. Tapi sebelum gua lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu, supaya gua makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gearnya. Kalau kita lihat secara desain memang lebih klasik si Vespa ya teman-teman, karena memang mengusung desain yang Itali banget. Sementara kalau Honda Stylo 160 itu seperti gabungan dari beberapa motor ya teman-teman, dan klasiknya lebih ke modern klasik kalau Stylo 160 ini. Jadi sedikit ada perbedaan dari konsep desain. Selanjutnya kita akan langsung ke kaki-kaki teman-teman ya, karena kaki-kakinya ini menarik banget. Honda Stylo 160 untuk kaki-kakinya terutama pada bagian sasis menggunakan sasis ESAF yang sudah ada improvisasi teman-teman. Jadi untuk sasis ESAF-nya ini ketebalan catnya lebih tebal, dan di bagian dalam rangkanya itu sudah dicat juga teman-teman, karena sebelumnya kan di bagian dalam rangkanya itu belum dicat, cuman luarnya aja udah gitu tipis. Tapi sekarang sudah ada improve ya. Lalu untuk suspensi depan menggunakan suspensi teleskopik, sementara untuk suspensi belakang menggunakan suspensi tunggal. Di bagian pengereman menggunakan cakram di kedua rodanya teman-teman. Tapi untuk yang roda belakang itu pakai cakram yang ABS doang ya. Kalau yang tipe CBS itu pakai tromol remnya teman-teman. Untuk velgnya menggunakan velg palang Y dengan total 6 palang yang dibalut dengan ban berukuran 110/90 ring 12 untuk ban depan dan 130/80 ring 12 untuk ban belakang. Sedangkan untuk Vespa LX 125 menggunakan sasis monokok, di mana sasis monokok adalah si bodinya itu adalah rangkanya sendiri teman-teman. Jadi rangkanya si Vespa ini juga terbuat dari besi, jadi sudah bisa dipastikan kekokohannya ya teman-teman. Untuk suspensinya di bagian depan menggunakan suspensi tunggal, dan di belakang juga pakai suspensi tunggal teman-teman. Tapi untuk suspensi belakangnya ada fitur adjustable ya, jadi bisa di adjust tuh. Lalu untuk pengereman di bagian depan menggunakan cangkram dan belakang menggunakan tromol. Velgnya menggunakan velg palang V dengan total 5 palang yang dibalut dengan ban berukuran 110/70 ring 11 untuk ban depan dan 120/70 ring 10 untuk ban belakang. Jadi kalau kita lihat dari kaki-kaki, untuk suspensi lebih unggul Vespa LX 125 ya teman-teman. Sementara untuk remnya itu lebih unggul Stylo 160 karena sudah ada versi cakram. Kalau untuk sasis sudah jelas monokok itu lebih kokoh ya teman-teman, karena menggunakan bodinya itu sendiri yang terbuat dari besi. Selanjutnya kita akan beralih ke dimensi. Sebenarnya siapa sih yang lebih besar atau lebih lebar dari segi bodi? Jadi untuk Honda Stylo 160 memiliki panjang 1886 mm, lebar 706 mm untuk tipe ABS dan 701 mm untuk tipe CBS. Tingginya 1133 mm. Terus untuk wheelbase 1275 mm dan ground clearance 151 mm. Untuk tinggi jok 768 mm. Nah, beratnya ini berbeda ya dari kedua tipe teman-teman. Untuk tipe CBS beratnya 115 kg, sementara untuk tipe ABS beratnya 118 kg. Sedangkan untuk dimensi dari Vespa LX 125
Memiliki panjang 1770 mm, lebar 705 mm. Untuk tinggi dan ground clearance-nya itu tidak teridentifikasi ya teman-teman, tidak ada datanya. Lalu untuk wheelbase 1280 mm, tinggi jok 785 mm, dan untuk beratnya 114 kg. Jadi kalau kita lihat secara panjang lebih panjang Stylo 160 dan lebarnya pun juga lebih lebar Stylo tapi untuk tipe ABS ya. Nah, kalau masalah berat ini cuma beda sedikit teman-teman. Untuk yang terendahnya yang CBS-nya Stylo itu beda sekilo doang. Sekarang kita beralih ke spek mesin. Honda Stylo 160 berkubikasi 156,9 cc, 4 stroke, 4 valve SOHC berpendingin cairan. Untuk ukuran bor stroke 60 x 55,5 mm dengan rasio kompresi 12:1. Tentu saja didukung dengan teknologi ESP Plus supaya lebih optimal ya teman-teman. Dengan spek mesin tersebut, Stylo 160 dapat mengeluarkan power maksimum di angka 15,1 HP pada putaran mesin 8.500 rpm dan torsi puncak di angka 13,8 Nm pada putaran mesin 7.000 rpm. Sedangkan untuk Vespa LX125 memiliki kubikasi 124,5 cc, 4 stroke, 3 valve SOHC. Emisinya sudah Euro 3 teman-teman. Terus pendinginnya masih pendingin udara ya. Untuk ukuran bor stroke dan rasionya itu juga tidak teridentifikasi datanya teman-teman. Tapi supaya lebih optimal didukung dengan teknologi iGate. Dengan spek mesin tersebut, Vespa LX125 dapat mengeluarkan power maksimum di angka 10,1 HP pada putaran mesin 7.600 rpm dan torsi puncak di angka 10,2 Nm pada putaran mesin 6.000 rpm. So, kalau kita lihat secara spek mesin, ya sudah jelas ya teman-teman lebih unggul Stylo 160 karena memang udah beda kelas. Kalau Stylo 160 itu di kelas 150 cc, sementara LX125 di kelas 125 cc. Nah, sebelum ke harga, kita ke fiturnya dulu teman-teman. Honda Stylo 160 memiliki sistem pencahayaan yang sudah full LED, speedometer digital, dan adanya new USB charger. Untuk sistem penguncian sudah keyless yang terintegrasi dengan fitur anti-thief alarm dan answer back system. Didukung juga dengan fitur ACG starter dan idling stop system ya teman-teman. Lalu ada pop-up center hook. Jadi ini ada hook di bagian tengah deck tapi bisa dilipat teman-teman. Jadi bisa lebih clean kalau lagi nggak bawa barang apa-apa ya. Untuk ukuran bagasi sebesar 16,5 liter dan tangki bahan bakarnya sebesar 5 liter. Klaim dari pabrikan, konsumsi bahan bakarnya itu mencapai 45 km per liter. Terus ada fitur standar Matic yaitu side stand switch dan fitur keamanan berupa combi brake system dan anti-lock braking system tergantung variannya. Sedangkan untuk Vespa LX125, untuk sistem pencahayaan di bagian headlight sudah LED dan ada DRL ya teman-teman. Speedometer menggunakan kombinasi antara analog dan digital. Terus ada USB port. Sistem penguncian masih biasa tapi ada anti-thief immobilizer-nya teman-teman. Jadi walaupun pakai sistem penguncian biasa tapi ini berbeda dengan yang key magnetic biasa ya teman-teman. Ini lebih safety seperti yang ada di CBR 250RR. Untuk ukuran bagasi kurang lebih 22 liter dan tangki bahan bakar 7 liter. Konsumsi bahan bakarnya klaim dari pabrikan itu mencapai 40 km per liter. Jadi bisa kita lihat dari segi fitur itu ada lebihan, ada kekurangan juga ya teman-teman. Tergantung kalian butuhnya yang seperti apa fiturnya. Tapi kalau dilihat secara total fiturnya ya lebih banyak Honda Stylo 160. Nah, terakhir kita ke harga ya teman-teman. Untuk Honda Stylo 160 dibanderol 27.550.000 untuk tipe CBS dan 30.425.000 untuk tipe ABS. Harga yang gue sebutkan tadi itu harga on the road Jakarta ya teman-teman. Sementara untuk harga dari Vespa LX125 itu 45.350.000 on the road Jadetabek. Semua harga yang gue sebutkan tadi itu harga per Maret 2024 ya teman-teman. So menurut kalian bagaimana antara Vespa LX125 versus Honda Stylo 160-nya? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Kalian lebih memilih skuti klasik yang mana dan alasannya apa teman-teman?
Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalain loncengnya juga, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oh iya, jangan lupa follow Instagramnya di @yunoroproject, karena sebelum gua upload ke YouTube pasti akan gue informasikan atau gua posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gua rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya.